Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dia Ayu Trisna dengan NIM 20105011084. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Farmasi Universitas Waidasyen Semarang. Pada praktikum statistika farmasi percobaan keempat, saya akan menyelesaikan suatu kasus menggunakan uji beda dua variabel atau yang sering dikenal uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dalam dua sampel data. Uji T ada dua, yaitu uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Uji T ini merupakan uji parametrik yang memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu data yang kita gunakan harus terdistribusi normal. Yang kedua, sebaran data harus homogen. Nah, sekarang untuk uji yang pertama yaitu uji T berpasangan. Sebelum kita melakukan uji T berpasangan, kita harus melihat terlebih dahulu apakah data yang kita gunakan sudah terdistribusi normal atau belum. Caranya yaitu melakukan uji Shapiro-Wilk. Berikut data saya gunakan pada kasus yang pertama. Saya akan mencari pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan Caranya seperti berikut. Di sini pada variabel view kita tulis yaitu mula-mula dan pemanasan dengan desimal 2. Label kita tulis mula-mula dan pemanasan. Lalu kita ke data view. Data view kita tulis mula-mula dan pemanasan, yaitu dengan data yang kita miliki. Lalu kita klik analyze, yaitu kita klik descriptive statistic, lalu kita klik frequency. Pada variabel yaitu terdapat mula-mula dan pemanasan, yaitu lalu kita klik statistik. Karena kita mencari rata-rata maka central tendency yaitu kita klik min. Lalu kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini pada output yaitu rata-rata mula-mula yaitu 4,5475. Pada pemanasan yaitu 3,9708. Dapat disimpulkan pada rata-rata mula-mula dan pemanasan terdapat perbedaan. Pada rata-rata mula-mula lebih besar daripada rata-rata pemanasan. Sekarang kita akan mencari menggunakan uji Shapiro-Wilk. Pada variabel view masih sama seperti yang awal. Data view pun masih sama seperti awal, mula-mula dan pemanasan data yang kita gunakan. Lalu kita klik analyze, kita klik descriptive statistic, lalu kita klik explore. Pada dependent list terdapat mula-mula dan pemanasan. Lalu kita klik plots. Lalu pada box plot kita klik none. Pada deskriptif kita tidak usah klik apa-apa. Lalu pada normality plots with test kita klik. Lalu continue. Pada display kita klik plots, lalu kita OK. Nah, pada output yang tersedia kita fokus ke test of normality. Nah, di sini mula-mula pada Shapiro-Wilk signifikasinya yaitu 0,022. Lalu pada pemanasan yaitu 0,012.
Karena data tidak terdistribusi normal, maka kita menggunakan uji parametrik. Maka kita tidak menggunakan uji parametrik, tetapi menggunakan uji Wilcoxon. Sekarang kita akan melakukan uji Wilcoxon. Sini pada variabel view masih sama seperti awal. Lalu kita ke data view. Di sini data view pada mula-mula dan pemanasan masih sama seperti awal. Lalu kita klik Analyze, kita klik Non-Parametric Text, lalu kita klik Legacy Dialog, lalu kita klik To Relate Sample. Nah, di sini pada variabel yang pertama yaitu mula-mula, pada variabel yang kedua yaitu pemanasan. Pada test type yaitu kita klik Wilcoxon, lalu kita OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Kita perhatikan tes statistik pada signifikansi to Thailand dengan hasil 0,002, yaitu hasilnya kurang dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa perbedaan yang bermakna pada pH mula-mula dan pemanasan. Selanjutnya pada kasus yang kedua, sebelumnya saya akan mencari rata-rata terlebih dahulu. Nah, di sini pada variabel view terdapat dengan nama, merek minuman, dan kadar sakarin. Desimalnya yaitu 2, label yaitu merek minuman dan kadar sakarin. Lalu kita ke data view. Data view sudah saya tulis datanya sesuai data yang saya dapat. Nah, kita klik Analyze, kita Descriptive Statistik, kita klik Frequency. Pada variabel terdapat merek minuman dan kadar sakarin. Lalu kita klik Statistik. Pada Central Tendency yaitu kita klik Min, lalu kita Continue, lalu kita OK. Di sini pada rata-rata merek minuman yaitu 0,5900. Pada kadar sakarin yaitu rata-rata 0,5125. Dapat kita simpulkan pada rata-rata merek minuman dan kadar sakarin terdapat perbedaan. Pada merek minuman lebih besar daripada kadar sakarin. Nah, sekarang untuk melakukan uji tidak berpasangan, kita harus memastikan data terdistribusi normal. Cara sama dengan melakukan uji Shapiro-Wilk. Pada data masih sama seperti yang awal, kita klik Analyze, lalu kita klik Descriptive Statistik, lalu kita klik Explore. Pada dependent list terdapat merek minuman dan kadar sakarin, lalu kita klik Plot. Pada box plot kita klik None, lalu kita klik Normality Plot with Test. Kita continue, lalu kita OK. Maka akan muncul output seperti ini. Kita perhatikan pada kolom Shapiro-Wilk. Pada kadar merek minuman
signifikasinya yaitu 0,483 yang lebih dari 0,05. Dan kadar merek impor yaitu pada kadar sakarin 0,023, yaitu kurang dari 0,05. Dapat kita simpulkan, data yang kita gunakan tidak terdistribusi normal. Maka dari itu, kita tidak dapat melakukan uji T tidak berpasangan. Jadi, kita menggunakan uji non-parametrik dengan uji Mann-Whitney. Kita melakukan uji Mann-Whitney. Di sini pada variabel view dengan name yaitu merek minuman dan kadar sakarin. Pada desimal, pada merek minuman kita 0. Lalu pada kadar sakarin desimalnya yaitu 2. Labelnya yaitu merek minuman dan kadar sakarin. Pada value merek minuman, di sini saya tuliskan yaitu yang nomor 1 yaitu lokal, yang kedua yaitu import. Lalu kita oke. Lalu kita ke data view. Di sini merek minuman saya tulis 1 dan saya tulis 2 karena tadi pada value yang pertama yaitu merek minuman yaitu saya tulis 1 lokal dan 2 import. Pada kadar sakarin kita tuliskan data sesuai yang kita dapat. Lalu kita klik analyze, kita ke non-parametric tense, kita ke legacy dialogs, kita klik two independent samples. Di sini pada test variable list terdapat kadar sakarin. Pada grouping variabel terdapat merek minuman. Nah, pada define group, pada grup 1 yaitu kita tulis angka 1, pada grup 2 yaitu kita tulis angka 2. Lalu kita continue. Pada test type kita klik Mann-Whitney, lalu kita oke. Setelah muncul hasil outputnya, kita perhatikan tes statistik. Pada signifikan kadar sakarin yaitu 0,279 yang artinya lebih dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna pada sakarin minuman lokal dan impor. Baik pada sakarin lokal dan impor. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.